أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayul ikhwah, sesungguhnya berwudu adalah merupakan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya ayat wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa setiap kita mencuci anggota daripada anggota wudu kita, maka dosa-dosa kita akan berguguran bersama tetesan-tetesan terakhir daripada air wudu kita. Demikian pula seseorang yang menjaga wudu disebutkan dalam hadis bahwa ia seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhafizu 'alal wudu illa al-mu'min." Dan sesungguhnya dengan wudu seorang hamba akan terjaga dari syaitan. Demikian pula dari segala macam hal-hal yang tentunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ia adalah kesucian. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wudu adalah setengah daripada kesucian atau keimanan. Beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian adalah merupakan setengah atau separuh daripada keimanan. Karena kesucian itu ada dua macam. Yang pertama kesucian hati, dan yang kedua adalah kesucian badan. Sementara wudu adalah kesucian badan. Ketahuilah ya akhi, Rasulullah SAW telah mempraktikkan kepada kita tentang tata cara wudu yang benar, di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar tidak berbuat boros di dalam hal masalah wudu dan dalam menggunakan air. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal israf." Jauhi oleh kalian berlebihan dalam menggunakan air. Wa in kunta fi nahrin jarin, walaupun kamu berada di sebuah sungai yang mengalir. Oleh karena itu ya akhal Islam azami Allah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud saja. Dan 1 mud itu diperkirakan 600 gram daripada air. Dan tentunya ini adalah merupakan perkara yang dianjurkan karena berlebihan dalam menggunakan air termasuk mubadzir. Sedangkan Allah mengatakan, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah termasuk ya teman-teman syaitan. Maka ikhwatlah Islam, karena betapa pentingnya kita meniru bagaimana wudunya Rasulullah SAW, maka insya Allah saya akan praktekkan bagaimana wudu Nabi SAW itu dengan 1 mud air. 1 mud air diperkirakan 1 gelas ini atau kurang sedikit. Ini adalah 1 mud air. Maka kita ambil air. Ini adalah 1 mud air. Diperkirakan seperti inilah 1 mud air. Dan insya Allah kita akan berwudu dengan 1 mud air ini biiznillah. Sebelum berwudu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Bismillah. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, "La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak sah salat bagi mereka yang tidak berwudu, dan tidak sah berwudu bagi mereka yang tidak membaca Bismillah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa wudu adalah merupakan salah satu rukun
membaca bismillah adalah merupakan salah satu rukun wudu. Kita ucapkan bismillah. Sebelum berwudu adalah Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Demikian 3 kali. Kemudian kita berkumur-kumur dengan satu telapak tangan, langsung berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali. Dikeluarkan dengan tangan kiri. Setelah itu kita akan mencuci kepala 3 kali sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus mencuci kepala adalah dengan mengambil air 1 telapak, kemudian kita jadikan 2. Demikian sebagaimana disebutkan dalam perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Batasan wajah semenjak dari tempat tumbuhnya yaitu rambut ya sampai ke dagu kita. Kemudian dari dari sebuah daging yang muncul di sini sampai ke daging ini lagi. Inilah batasan daripada wajah. Kemudian kita akan mencuci tangan 3 kali. Demikian sampai siku-siku yang sunnah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah sampai siku-siku. Namun tidak disunnahkan melebihi daripada siku-siku atas pendapat yang kuat. Kemudian kita sela-selai jari jemari kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil 3/4 mud, kemudian beliau alirkan ke tangannya. Kemudian dalam satu riwayat Rasulullah menggosok-gosokkannya. Kemudian kita usap kepala kita hanya sekali saja yang sunnah. Demikian, yaitu dimulai dari depan kepala, kemudian kita tarik sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan, lalu kemudian kita masukkan telunjuk kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian luar telinga dengan jempol kita. Kemudian setelah itu kita akan cuci kaki kita 3 kali. Dan ingat, disela-selai dengan jari kelingking sebagaimana disebutkan dalam hadis. Demikian pula kaki kiri 3 kali. Dan kita sela-selai dengan jari kelingking kita. Atau memang ternyata kalau dengan jari kelingking terasa sulit, diperbolehkan juga dengan jari yang lainnya, walaupun yang ditunjukkan oleh sunnah adalah dengan jari kelingking kita. Selesai sudah, kemudian adalah Nabi SAW menganjurkan kita setelah selesai berwudu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين waj'alni minal mutatahhirin. Sementara dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga berdoa setelah wudu, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kata Rasulullah, siapa yang membaca itu setelah berwudu, maka akan distempel untuknya ya sampai dia tidak akan pecah sampai hari kiamat. Demikian ya akal Islam, wudu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berusahalah kita untuk senantiasa menjaga wudu kita. Adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Sebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang membuat kamu mendahuliku ke dalam surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas ma'ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu indaha fa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu lalu aku salat 2 rakaat keduanya. Kata Rasulullah, dengan 2 itu rupanya kamu masuk ke dalam surga. Maka disunahkan setelah berwudu kita untuk salat 2 rakaat. Semoga yang singkat ini memberikan kepada kita manfaat yang agung akal Islam, dan agar kita berusaha untuk berwudu seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.